Orang kaya memang terlihat seperti bisa membeli apapun yang mereka inginkan. Dan kenyataannya memang benar demikian. Mereka mendapatkan dan menjaga kekayaannya bisa dengan banyak cara yang tidak kita duga. Tak seperti yang Anda bayangkan, orang kaya justru lebih perhitungan bila menyangkut soal pengeluaran. Mereka cenderung akan menghindari hal-hal yang bisa membuat uangnya habis percuma. Dan mereka pun juga tak akan segan menekan pengeluaran demi bisa membuat keuangannya tetap aman dan terkontrol. Tak heran bila orang-orang kaya ini bisa melakukan apapun yang mereka mau. Pada prinsipnya mereka hanya belanja apa yang diperlukan dan menghindari pengeluaran yang tidak perlu agar lebih efisien. Dan berikut beberapa biaya umum yang cenderung membuat pengeluaran semakin membengkak. Simak baik-baik agar Anda bisa memiliki keuangan yang terkontrol dan aman. Nomor 1. Biaya keterlambatan. Jika Anda memiliki tagihan dan melakukan pembayaran secara terjadwal dengan disiplin, sesungguhnya biaya keterlambatan tak akan mungkin ada dalam tagihan. Anda bisa mengelola tagihan dengan menerapkan pembayaran otomatis auto debit pada rekening Anda agar setiap tagihan terbayarkan tepat waktu. Jika tidak, Anda bisa mengalami masalah dan bisa menerima denda keterlambatan ketika Anda merupakan seseorang yang suka menunda-nunda pembayaran. Biaya keterlambatan adalah denda tambahan yang dikenakan jika pembayaran tidak dilakukan tepat waktu. Dengan membayar tagihan secara terjadwal dan menerapkan pembayaran otomatis, Anda dapat menghindari keterlambatan dan potensi biaya tambahan tersebut. Tindakan proaktif seperti ini membantu menjaga disiplin keuangan dan menghindari masalah yang dapat timbul akibat keterlambatan pembayaran. Nomor 2. Biaya overdraft. Sekali lagi, disiplin merupakan kunci. Overdraft sejatinya merupakan tindakan penarikan dana pada rekening tabungan maupun giro yang sesungguhnya tak memiliki saldo yang cukup, namun bank tetap memberikan uang yang Anda minta dan mendebet rekening tersebut. Biasanya nasabah yang melakukan hal ini akan dikenakan biaya, karena overdraft bisa dikatakan sebagai hutang dan bisa dikenakan biaya yang tak sedikit jumlahnya. Meski dalam beberapa kasus, pihak bank mengizinkan penarikan overdraft tanpa mengenakan biaya tambahan. Namun sejatinya tindakan seperti ini sangatlah tidak bijak. Sebab, bisa membuat Anda tidak mau berusaha lebih saat sedang membutuhkan uang dan akhirnya melakukan overdraft yang pada akhirnya akan membuat Anda malas dan semakin bergantung. Nomor 3. Biaya hotel. Biaya yang selanjutnya bisa dihindari dengan mudah ialah biaya hotel, baik biaya pembatalan maupun biaya check-in di awal. Biaya-biaya ini seharusnya bisa ditekan mengingat jumlahnya yang bisa sangat tinggi jika Anda merencanakan dengan baik. Selain merencanakan di mana ingin menginap, Anda pun juga harus mengetahui dengan baik biaya apa saja yang mungkin ada untuk kemungkinan terburuk misalnya batal menginap. Biaya-biaya hotel ini biasanya meliputi layanan kamar lengkap dengan makanan dan minuman yang dipesan, akses internet dan juga kolam renang, dan tak menutup kemungkinan masih ada biaya-biaya lain yang wajib Anda ketahui secara detail agar tidak merasa terjebak saat memesan sebuah hotel. Karenanya lakukan deal dengan bijak sebelum memilih sebuah hotel. Nomor 4. Biaya penerbangan. Tiket murah kadang masih ada biaya-biaya lainnya yang mungkin tak diketahui dengan baik oleh calon penumpang. Sebab itu, pastikan untuk mencari tahu biaya apa saja yang akan dikenakan pada penumpang di semua maskapai penerbangan dengan mengunjungi situs resminya. Periksa batas maksimum bagasi pada masing-masing maskapai untuk meminimalkan tarif bagasi pesawat agar terhindar dari tarif bagasi yang berlebih. Bila memungkinkan bawalah barang yang penting dan seperlunya saja. Dan jika harus membawa banyak bawaan, periksa kemungkinan mana yang lebih murah dengan mengirimkan barang bawaan ke tempat tujuan menggunakan layanan pengiriman. Nomor 5. Biaya ATM. Jika Anda menarik uang tunai di ATM yang bukan di jaringan bank Anda, sudah pasti Anda akan dikenakan biaya tambahan. Biaya ini cukup bervariasi tergantung dari kebijakan bank pemiliki ATM. Pengguna ATM bersama biasanya akan dikenakan biaya Rp7.500 per transaksi tarik tunai, Rp6.500 per transfer dan Rp4.000 untuk setiap kali cek saldo. Memang terlihat kecil dan bukan masalah, namun bayangkan jika dalam satu hari Anda harus bertransaksi 4-5 kali di ATM berbeda,
maka setidaknya uang dalam tabungan Anda akan berkurang sebesar Rp7.500 sebanyak 5 kali. Yang bila ditotal bisa didapat angka Rp37.500. Memang bukan termasuk angka yang besar kelihatannya, namun bayangkan bila Anda seseorang yang aktif menggunakan ATM. Tentu biaya ini akan terakumulasi yang akhirnya justru membuat isi tabungan Anda berkurang secara signifikan. Bila memang tak ada hal yang penting dan mendesak, usahakan untuk menarik uang tunai hanya di ATM milik bank Anda, dan bukan di ATM bank lain demi menghindari biaya charge agar tabungan Anda tetap aman. Nomor 6. Pembayaran cicilan. Membeli sebuah barang dengan mencicil memang terlihat ringan dan seolah membuat Anda membayar jauh lebih sedikit. Namun jika dihitung-hitung, besaran cicilan yang Anda bayar tentu akan jauh lebih besar dibanding jika Anda membeli secara tunai, terlebih lagi jika memilih cicilan dalam jangka waktu yang panjang. Bila memungkinkan, belilah secara tunai agar Anda terbebas dari biaya tidak perlu semacam bunga cicilan bulanan. Pembayaran cicilan melibatkan pembayaran secara bertahap atas suatu barang. Meskipun terlihat ringan, total pembayaran cicilan bisa jauh lebih besar daripada pembelian tunai karena adanya bunga cicilan bulanan. Sebaiknya pertimbangkan untuk membayar tunai jika memungkinkan. Untuk menghindari biaya tambahan tersebut dan mengelola keuangan dengan lebih efisien. Selain itu, saat memilih pembayaran tunai, Anda juga dapat memperoleh potongan harga atau diskon tambahan dari penjual. Pembayaran tunai memungkinkan Anda memiliki kontrol lebih besar terhadap keuangan pribadi Anda dan menghindari akumulasi bunga dari cicilan jangka panjang. Namun, jika memilih cicilan, pastikan untuk memahami dengan jelas syarat-syarat pembayaran, suku bunga, dan total biaya yang akan dikeluarkan. Pemilihan antara tunai dan cicilan sebaiknya didasarkan pada situasi keuangan pribadi dan kebutuhan, dengan mempertimbangkan baik keuntungan maupun risikonya. Nomor 7. Biaya kartu kredit. Jika Anda ingin memiliki kartu kredit, perhatikan biaya-biaya yang ada di dalamnya dengan cermat agar nanti tidak kaget saat sudah memilikinya. Mengapa? Sebab dalam kartu kredit terdapat biaya-biaya yang secara langsung maupun tidak akan dibebankan pada tagihan bulanan Anda. Misalnya saja biaya tahunan, biaya overlimit, biaya bunga, biaya keterlambatan, biaya materai dan masih banyak biaya-biaya lainnya yang akan terus bertambah seiring banyaknya transaksi yang Anda lakukan dengan kartu yang Anda miliki. Karenanya sangat penting untuk menentukan pilihan kartu kredit yang sesuai dengan kebutuhan dan tentunya yang menawarkan bunga yang minim dan rendah. Karena hutang kartu kredit merupakan kredit konsumtif yang bila dalam penggunaannya tidak tepat justru bisa membuat Anda terlilit hutang kartu kredit hingga tua nanti. Nomor 8. Biaya sewa mobil. Saat mudik pastilah keinginan untuk mengendarai kendaraan pribadi muncul dan menyewa mobil bisa jadi pilihan menarik untuk itu. Namun perhatikan dengan benar ketika Anda menyewa mobil di tempat rental. Negosiasikan dengan baik soal biaya sewa per hari lalu tanyakan apakah ada biaya tambahan lain, agar saat Anda selesai dan ingin mengembalikan mobil sewa Anda dihadapkan dengan biaya lain yang membuat kening berkerut. Biaya sewa mobil dapat melibatkan lebih dari sekadar tarif harian. Sebelum menyewa, lakukan negosiasi dengan rental mobil untuk mendapatkan tarif per hari yang sesuai. Penting untuk bertanya apakah ada biaya tambahan seperti asuransi, bahan bakar, atau biaya keterlambatan pengembalian. Memahami semua biaya terkait akan membantu Anda menghindari kejutan tak terduga ketika mengembalikan mobil sewaan. Pastikan untuk membaca kontrak dengan cermat dan klarifikasi segala ketidakjelasan sebelum menandatangani. Hal ini membantu menjaga transparansi dan memastikan bahwa Anda tidak terkena biaya yang tidak diinginkan setelah masa sewa berakhir. Nomor 9. Lakukan tindakan pasti. Perhatikan lagi kebiasaan belanja dan pengeluaran bulanan Anda termasuk kebijakan bank soal kartu kredit yang Anda miliki. Apakah Anda sudah atau bahkan melewatkan kesempatan untuk menekan pengeluaran dengan memangkas biaya-biaya yang tidak perlu? Hanya memikirkannya saja bisa membuat Anda merasa memiliki uang yang lebih, apalagi bila Anda benar-benar melakukannya. Bijak dalam mengelola keuangan sejak dini tak hanya membuat Anda bisa memangkas biaya tidak penting, tapi juga akan membuat keuangan Anda lebih efisien sehingga uang Anda tak terbuang percuma. Semoga video ini bisa bermanfaat bagi kita semua.
Terima kasih.